Jadi begitu bicara amal soleh, semuanya mikir dia sudah soleh. Ketika bicara tentang perbuatan baik, semuanya berpikir bahwa dia sudah melakukan hal yang baik. Bahkan kadang-kadang kalau dikritik orang itu defensif, enggak, ku ngenuh kalau bahasa, ku salah gitu. Jadi itulah yang namanya subjektivitas individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfal wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh senior dan pimpinan Himmah Nahdlatul Wathon, adik-adikku, para anak-anak muda, para kader Himmah Nahdlatul Wathon, Himmah maupun Himmawati, yang semuanya saya banggakan dan saya doakan, kita semua doakan, mudah-mudahan adik-adik semua insyaallah akan menjadi pejuang-pejuang yang meneruskan seluruh semangat, seluruh nilai-nilai hebat yang telah ditanamkan, telah difondasikan oleh guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini alhamdulillah suasananya cerah. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan adik-adik semua, dan perkenankan saya menyampaikan penghargaannya dan apresiasi saya, syukur wa takdir, apresiasi dan penghargaan kepada semua kader-kader Himmah yang tadi saya dengar sepintas sudah 3 hari di tempat ini, dan insya Allah pada sore hari ini akan menuntaskan seluruh permusyawaratan. Kalau kita lihat dari akar kata dari musyawarah itu sendiri, kalau lihat dari akar katanya itu adalah proses untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi proses untuk menyaring semua hal-hal yang baik untuk kemudian melahirkan sesuatu yang bisa menghimpun kepentingan bersama. Kita ini berorganisasi, jadi hikmah Allah bahwa kita diberikan akal pikiran, semua kita tanpa kecuali. Dari akal pikiran itu tercurahlah ide-ide. Dalam konteks kita berhimmah, berorganisasi, ide-ide untuk membesarkan organisasi. Dan ide itu banyaknya adalah sejumlah banyak kepala kita. Maka tidak ada ide yang tidak baik, tidak ada ide yang tidak bermanfaat. Min haitsu innahu mubadarah, min haitsu innahu fikrah. Dari sisi itu adalah buah pikir, dan buah pikir dari anak muda yang di dalamnya ada iman dan Islam. Buah pikir dari anak muda yang di dalamnya ada semangat untuk berjuang, itu pasti baik. Nah, semua hal-hal yang baik ini lalu dimusyawarahkan untuk menghasilkan rumusan yang terbaik. Dan al-aslah yang terbaik itu ukurannya adalah sejauh mana dia mampu
ngajak kita bersama-sama, mengantar kita bersama-sama kepada tujuan organisasi. Itu sebabnya kenapa kata para ulama, adik-adiknya, ini kita refleksi saja. Kenapa kata para ulama dalam suratul Asr itu tidak cukup Allah sebutkan amanu dan amilus sholihat, tapi ada yang ketiga. Padahal di ayat-ayat yang lain itu innal ladzina amanu wa amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Jadi di ayat-ayat yang lain itu iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Tapi coba lihat dalam suratul Asr, ternyata ada ketiga, ada hal lain daripada iman dan amal soleh. Kalau iman itu kan kira-kira adik-adik itu adalah konsep, konsepsi kehidupan. Adanya di sini, adanya di sini juga. Konsepsi inilah yang kemudian melahirkan tindakan kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep itu paling mendasar kalau dalam kita sebagai seorang mukmin, itu namanya iman. Itulah seperangkat nilai yang kita yakini. Lalu dia wajib melahirkan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Problemnya adik-adik, ketika kita bicara tentang amal soleh, manusia itu ada dhaf, ada kelemahan dalam diri. Saya punya kelemahan, adik-adik juga. Ini agak keras mataharinya ya. Adik-adik juga. Kalau kita ditanya, kalau kita diminta untuk menilai diri kita orang per orang, ya, saya, Anda, semua kita cenderung melihat sisi baik dari diri kita. Kalau kita diajak, atau katakanlah sebagaimana Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk selalu mengambil waktu setelah sholat subuh untuk merenung kemarin sudah berbuat apa dan hari ini akan mengerjakan apa. Ketika merenung kemarin sudah buat apa, itu pasti yang lebih cepat tergambar dalam diri kita itu adalah hal-hal baik yang kita lakukan kemarin. Sholat kita, senyum kita, zikir kita. Jarang di antara kita yang pertama yang terpikir itu adalah kekurangan kita, dosa kita. Nah, inilah yang disebut dengan subjektivitas individu. Jadi begitu bicara amal soleh, semuanya mikir dia sudah soleh. Ketika bicara tentang perbuatan baik, semuanya berpikir bahwa dia sudah melakukan hal yang baik. Bahkan kadang-kadang kalau dikritik orang itu defensif, ndek ku ngono, kalau bahasa ndek ku salah gitu. Jadi itulah yang namanya subjektivitas individu. Nah, karena manusia itu ada tendensi untuk selalu mendahulukan kebenaran dari dirinya dan menyajikan dirinya ke depan orang lain itu seakan-akan sebagai yang paling benar, maka Allah berikan instrumen ketiga. Instrumen ketiga itulah instrumen untuk mutual korektif. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Jadi iman dan amal soleh itu emang sudah segala-galanya, tapi ada di situ ada jebakan. Nah, ketika bicara amal soleh ada jebakan di situ, karena semua orang merasa dirinya sudah baik. Maka kemudian Allah minta kita untuk melakukan hal yang ketiga dalam konteks membangun kebersamaan. Apa itu? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, yaitu saling mengisi, menasihati dalam kebenaran. Jadi amilus sholihat nggak cukup, tapi wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, dalam konteks kita berorganisasi, hal yang ketiga ini yang paling penting. Jadi kita berorganisasi ini tidak menilai iman orang. Ya, jangan mengatakan saya lebih mukmin, lebih muslim dari yang lain, tidak. Tidak juga menilai kesalahan individual orang lain. Ini parang dengan lengi, ini parang diri terlebih bagus. Enggak.
Tapi kita sepenuh-penuhnya, adik-adik supaya belajar kantor organisasi, sepenuh-penuhnya mencurahkan perhatian kita, mencurahkan energi kita, mencurahkan pikiran kita untuk membangun watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, yaitu kolektivitas yang produktif. Tawasaw itu kan produktif. Dan di situ kalau kita belajar bahasa Arab, itu namanya sigatnya itu tafa'ul. Tafa'ul itu adalah al-mufa'alah ma'al kasrah. Jadi diasumsikan oleh Allah tidak hanya ada 2 orang di situ, tapi ada lebih dari 2 orang. Kalau sudah lebih dari 2 orang, bisa 3, bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa ini semuanya. Maka dipakai watawasaw, saling menasihati, tapi banyak orang. Jadi bukan hanya 2 pikiran yang kita uji mana yang terbaik, tapi bisa 100, 200, 1000, 2000 atau sebanyak kepala yang ada di sini. Dan semua itu baik.